Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sama Rasulullah jadwal untuk pagi ini kita langsung mendengarkan tausiah tentang Ustaz Abdullah Wajah MA. Alhamdulillah saya bisa hadir pada hari ini tanggal 19 Oktober 2021 bulan Kamis. Sebenarnya ada 19 merah ayat 12 awal Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, kelahiran Rasulullah, Rasul adalah suri teladan. Anak anak dia sangat suri teladan bagi seluruh umat manusia, bukan cuma saya, seluruh umat manusia. Dan saya mengikuti teladan beliau. Dalam firman Allah, Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah." Katakanlah hai Muhammad, katakanlah aku kalau kalian itu mencintai Allah, ingin dijaga Allah, tetapi ikuti aku dalam apa yang diikuti suri teladan, ibadahnya, kemudian kehidupan bermasyarakatnya, jadi pemimpinnya, semuanya. Pertama ini ikuti aku. Kalau ikuti aku, yuhibbukumullah. Insya Allah semuanya tercintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa hanya itu percobaan. Kedua, saya katakan gerakan sedekah subuh. Kemarin hari Senin, alhamdulillah masuk infak 7 bulan berikutnya. Jumlah total kemarin 3.897.000 rupiah. Pengeluaran snack tanggal 17 dan 18 120.000. Jumlah total sampai dengan pagi hari ini 5.777.000 rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami persilakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah
salat subuh Masjid Jami' Al-Ikhlas Perundam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi dan memuliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, tabi'in, generasi kedua setelah para sahabat, tabi'ut tabi'in, generasi ketiga setelah para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga akhir zaman. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat a'azzakumullah, kalau kita memasuki bulan Rabiul Awal, biasa kita akan langsung terkenang, teringat dengan kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita dan orang yang paling berjasa kepada kita lahir di bulan ini. Kenapa paling berjasa? Kalau orang tua kita menjadi sebab wasilah lahirnya kita ke dunia ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah selamatnya kita di dunia dan di akhirat ini. Jadi lebih berjasa daripada orang tua kita sendiri. Itu kenapa mencintai Rasulullah harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada orang tua dan anak kita sendiri. Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, di hari Senin, 50 hari setelah peristiwa berangkatnya Raja Abraha dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah karena sakit hati. Peristiwa itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kau tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, menghancurkan simbol agama paling agung, yakni Ka'bah, persatuan kaum muslimin. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah kau tidak melihat bahwa semua upaya trik-trik mereka untuk menghancurkan agama Allah fi tadlil, semuanya pasti akan kalah. Jadi semua yang ingin menghancurkan agama Allah itu pasti kalah, Pak. Karena Allah yang akan menang. Itu ya. Jadi semuanya kalah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Maka Allah utus kepada mereka burung ababil yang berkelompok-kelompok. Semuanya habis. Nah, ini peristiwa Bapak Ibu, menurut para ahli sejarah, 50 hari sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Sehingga dulu kan tidak ada penanggalan tahun, tetapi kelahiran seseorang biasanya menggunakan penyebutannya dengan peristiwa besar apa yang terjadi di waktu itu atau berdekatan dengan waktu itu. Maka Rasulullah SAW tidak ketahuan tahunnya, sehingga disebutlah tahun kelahiran Nabi dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada waktu itu mendekati kelahiran Nabi, datanglah pasukan gajah, bukan dari
Mekah, karena di Mekah tidak ada gajah, tapi datang dari Yaman. Beliau lahir waktu itu di tanggal yang diperdebatkan oleh para ulama, sehingga tanggal kelahiran Rasulullah sampai hari ini pun diperselisihkan. Tidak ada kata kesepakatan. Tapi hari lahir Nabi semua sepakat, yaitu hari Senin di bulan Rabiul Awal. Maka ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami puasa hari Senin, alasannya apa? Kami puasa tuh hari Senin, alasannya apa?" Maka Nabi katakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Puasalah kamu hari Senin karena hari itu adalah hari saya dilahirkan. Maka orang yang berpuasa di hari Senin, dia sedang bersyukur kepada Allah karena pada hari itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Maulidnya Nabi di hari Senin. Tanggalnya memang berbedaan. Bukan hanya dua perbedaan ulama, bahkan dikatakan oleh seorang ulama besar dari India, penulis kitab sejarah Nabi terbaik di dunia, juara satu penulisan kitab sejarah Nabi terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu mau membaca dan ingin tahu betul seperti apa sebenarnya sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat-riwayat yang kuat, yang sahih, maka beli buku ini murah, ya, kurang dari 100.000 tapi bekal kita seumur hidup. Judulnya Asli Ar-Rahiqul Makhtum, tapi sudah diterjemahkan ke banyak bahasa karena buku ini bestseller dengan penjualan terbaik di dunia, termasuk di Indonesia. Judulnya Sirah Nabawiyah, juara satu penulisan sirah Nabi terbaik, ditulis oleh ulama dari India, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, beliau kemudian katakan tentang kelahiran Nabi, Maulidun Nabi, bahwa tidak ada kesepakatan karena masing-masing mengambil pendapatnya sendiri-sendiri. Satu ulama atau sebagian ulama berpendapat bahwa kelahiran Nabi Muhammad itu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagian lagi mengatakan, oh tidak, bukan 12 Rabiul Awal, tapi kelahirannya pada tanggal 11 Rabiul Awal, karena 12 Rabiul Awal adalah hari meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah wafat dan para sahabat mencatatnya bahwa Nabi Muhammad meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, juga hari Senin, waktu duha. Sebagian lagi mengatakan kelahiran Nabi Muhammad yang paling benar, sebagian lagi kata mereka, kelahiran Nabi Muhammad yang benar setelah kami hitung-hitung itu tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi ada beberapa, sebenarnya bukan 3 ya, beberapa pendapat yang memang akhirnya tidak ditemukan kata sepakat sebenarnya kapan lahir Nabi, tapi mereka sepakat bahwa lahir Nabi hari Senin bulan Rabiul Awal. Nah, penulis kitab itu Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri justru menguatkan pendapat setelah dihitung-hitung oleh para ahli falak, ahli perbintang menghitung-hitung tanggal. Ternyata
beliau katakan, ini menurut beliau, yang paling kuat menurut para ahli falak, dihitung mundur 1400 tahun yang lalu, itu ketemu lahir Nabi tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, ini baru akan jadi diskusi panjang nanti ya, karena kita sudah terlanjur mengakui tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal yang 12 sama yang 11 sama yang 9 sama-sama nggak punya dalil. Sama-sama nggak punya dalil, Pak. Kita yang ngakui tanggal 12 Rabiul Awal, nggak punya dalil. Kita yang ngaku tanggal 11, nggak punya dalil. Kita yang katakan tanggal 9, nggak punya dalil. Sama-sama nggak punya dalil, karena dalilnya itu cuma saya lahir hari Senin, itu saja lahir dalilnya, saya lahir hari Senin. Oke, kita lewatkan polemik tentang tanggal berapa sebenarnya Nabi lahir. Tapi yang sudah betul kejadian, Rasulullah sudah dilahirkan ke muka bumi, dan itu bagian dari berkah untuk kita dan rahmat bagi kita. Sehingga kita patut syukuri kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti jahiliyah, kebodohan umat ini pun akan sirna. Karena tidak ada nikmat yang paling baik, Bapak Ibu, seperti melebihi nikmat hidayah. Dan hidayah kita itu kita dapatkan lewat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita berbicara tentang Rasulullah, Masya Allah ya Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang manusia yang luar biasa. Michael Hart dalam bukunya, ini seorang Nasrani Tulen, Nasrani yang paling keras, Kristen yang paling keras, namanya Kristen Ortodok, paling keras. Dia menulis buku namanya, judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Michael Hart, yang kemudian membuat terkejut dunia sebagai seorang Kristen Ortodok yang paling keras, paling benci, paling tidak suka dengan agama-agama lain termasuk agama Islam. Ternyata dia masih sangat objektif menulis buku ini, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Saya baca buku ini, Pak. Ya, bukan bukunya, saya tidak beli bukunya, tapi baca PDF-nya, karena sudah ada PDF-nya. Buku ini sudah ada PDF-nya. Gitu ya. Ternyata dia tempatkan orang yang paling berpengaruh di dunia dari 100 itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya sendiri atau Tuhannya sendiri, kalau kita Nabi ya, Isa alaihi salam saja tidak dimasukkan ke dalam urutan kedua yang paling berpengaruh di dunia, nggak masuk kedua ya. Justru ada di bawahnya Newton. Ya, ada di bawahnya apa? Di bawahnya Newton, Isaac Newton. Walhasil saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam muqaddimah pembukaan buku itu dia katakan dengan sangat objektif, saya katakan bahwa memang tidak ada orang tokoh paling berpengaruh di dunia yang memberikan perubahan besar seperti seorang Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa, Pak, untuk menggambarkan seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini saja sudah cukup. Ini hadis ini mungkin dianggap sepele, dihafalkan oleh anak-anak TK atau dihafalkan oleh anak-anak IT, SD IT, SMP IT. Mungkin dianggapnya sepele, tetapi ini hadis menggambarkan tentang begitu luhurnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, hadisnya apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu anhu. Ya, Nabi sahabat Abu Hurairah katakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun inishtahahu akalahu wa in kariha tarokah. Saya yakin, ya, kata Nabi begini, kata beliau sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalahu. Kalau Nabi suka, Nabi makan makanan itu. Kalau Nabi berminat, Nabi makan makanan itu. Wa in kariha, tapi kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan tanpa berkomentar apa-apa. Yang dikatakan oleh Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, termasuk mencela makanan itu adalah mengatakan, keasinan, kurang garam, terlalu lembek nasinya, kepedesan, kurang kuah, apalagi Pak? Enak gak makanannya Pak? Enak gak Pak? Enak. Padahal tadi waktu ini batin juga, ini kalau ditambah ini cakep, ini kalau kurang ini ya Pak. Kita tuh senengnya ngomentari makanan. Rasulullah tidak pernah komentar makanan. Nah, apa kalau Nabi mau makan, kalau tidak diam. Karena ini rizki, nikmat dari Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah ngomentari makanan tuh? Mau kiai jenggotnya panjang kayak apapun, pernah juga ngomentari makanan masalahnya. Ada yang tidak pernah komentari makanan Pak. Kadang makanan istri kita saja kita komentari, ya kan? Capek-capek masak, kita bilang apa kata istri? Masak apa itu? Ya Allah, Rasulullah tidak pernah. Jadi cukup satu hadis ini saja kata ulama. Ini sudah cukup membuat kita untuk memuji manusia satu ini, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak pernah mengomentari makanan. Nah, kita ini suka mengomentar, apalagi kita orang Indonesia, tukang komentar, semua dikomentari, termasuk makanan. Bola dikomentari, politik dikomentari, kan begitu ya. Orang lewat pun dikomentari, orang lewat yang kita nggak kenal aja kita komentari Pak. Ini orang apalah pakai baju begitu lah kan? Ya kenal aja enggak kita komentari orang ini. Karena kita ini paling hobi komentar. Ya Allah ya Karim. Maka Rasulullah tuh akhlaknya luar biasa. Tadi dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian ada suri tauladan yang baik. Kalau kita belajar gramatika bahasa Arab, uswatun hasanah itu datang dalam bentuk nakiroh, bukan dalam bentuk al-ma'rifah. Kalau al-ma'rifah itu al-uswatu al-hasanatu. Fungsinya juga berbeda. Jadi orang Arab itu kalau menyebutkan satu sifat atau benda, kalau pakai alif lam dan yang tidak pakai alif lam itu fungsinya berbeda. Kalau menggunakan alif lam biasanya al-ma'rifah li ta'rif, untuk menyebut sesuatu yang sudah diketahui. Poinnya itu poin-poin tertentu saja karena terkhusus sudah diketahui. Tapi kalau tidak menggunakan kata alif lam, maka maknanya adalah secara umum, semuanya. Maka arti sungguh bagi kalian ada suri tauladan dari Nabi untuk kalian semua. Uswatun hasanah tidak dengan al-uswatu al-hasanatu, maka artinya berarti semua dalam diri Nabi teladan untuk kita. Semua, tidak ada yang tidak bisa kita ambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Ibadah. Kita bisa meneladani Nabi dalam ibadah.
Keluarga, oh apalagi keluarga, kita bisa teladani Nabi dalam urusan berkeluarga. Menikah, kita bisa teladani urusan Nabi dalam urusan menikah. Nah, ketahuan nih Pak, susu Bapak. Ya. Enggak, maksudnya kan begini, menikah itu. Kalau Nabi kita misalkan Nabi Isa alaihi salam. Lah Nabi Isa alaihi salam sendiri perdebatan di kalangan para ulama. Apakah Nabi Isa sebelum Allah angkat ke langit itu sempat menikah atau tidak? Maka kalau seandainya Nabi kita adalah Nabi Isa, maka kita sulit untuk mencontoh Nabi Isa teladannya. Karena kalau disebut menikah, istrinya siapa? Kalau disebut punya anak, anaknya siapa? Coba bayangkan Pak. Oh, kalau Nabi Ibrahim juga tidak sempurna untuk kita teladani. Satu, Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ibrahim punya istri, tapi anak Nabi Ibrahim dua-duanya laki-laki. Bagaimana yang punya anak perempuan? Rasulullah SAW sempurna Pak. Anak Nabi yo laki-laki, anak Nabi yo perempuan. Oh, istri Nabi satu, bersama Khadijah kita jadi teladan. Bersama Khadijah Nabi Muhammad menjadi teladan untuk kita. Bagaimana Rasul ketika beristrikan satu. Tapi saya istri lebih dari satu Pak Ustadz. Ketika Nabi di Madinah, Nabi diberi contoh bagaimana istrinya kalau lebih daripada satu. Wah, sempurna Pak, sempurna. Yang dagang, jangan salah, Nabi SAW pun berdagang sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang tentara, jangan salah, umur 17 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi tentara pasukan perang, namanya perang Fijar. Tentara orang biasa waktu itu, bukan panglima. Oh, saya panglima perang, jangan salah. 48 peperangan di zaman Nabi SAW, 27-nya Nabi panglimanya. Apalagi ayo ya, semua kita bisa jadikan Nabi SAW teladan. Maka akhlak Rasulullah itu sempurna. Datang dalam riwayat Tirmidzi beberapa orang sahabat. Saya bacakan riwayatnya begini. Beberapa orang sahabat datang menemui ibunda Aisyah radhiyallahu an, dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Ya, An-Nasa'i juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Yazid ibn Babnus. Beberapa orang sahabat datang menemui ibunda Aisyah karena mereka itu ingin tanya kepada ibunda Aisyah. Nanyanya macam-macam. Biasanya pertanyaan ini mereka lakukan setelah Rasulullah meninggal atau ketika Nabi SAW mungkin sibuk berdakwah di luar. Mereka ingin tahu lebih dalam seperti apa Rasulullah SAW. Itulah ada hikmah kenapa Rasulullah menikah dengan lebih dari satu istri. Karena kalau Nabi tidak ada di tempat, maka istri Nabi inilah yang menjadi solusi bagi para sahabat. Begitu Pak, jadi solusi. Mereka akan bertanya kemana? Ke istri Rasulullah SAW. Bahkan ibunda Aisyah, separuh agama ini kita ambil dari ibunda Aisyah. Separuh agama Pak. Makanya ibunda Aisyah ini orang yang sangat cerdas, wanita yang sangat cerdas. Gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh alasannya benar gitu. Nabi Muhammad tuh kenapa kok menikah lebih daripada satu istri? Alasannya benar. Contoh misalkan urusan mandi wajib. Nah kita tuh tidak tahu bagaimana cara mandi wajib kalau tidak datang dari istri Rasulullah SAW. Satu, ibunda Aisyah karena pernah mandi wajib bersama Nabi bareng. Yang kedua adalah ibunda Maimunah. Akhirnya kita tahu, oh ada dua cara tentang mandi wajib. Loh, yang menyebutkan ada dua cara tentang mandi wajib siapa kalau tidak istrinya? Kan tidak mungkin pas sahabatnya ngelihat Nabi mandi wajib. Tidak mungkin. Ya. Dan para wanita juga nggak mungkin diajarkan itu. Ternyata istri-istrinya, oh Rasulullah tuh kalau mandi wajib begini. Karena beliau pernah contohkan, perlihatkan tata cara mandi wajib kepada kami.
Ya, oh versinya Ibunda Aisyah ini, versinya Ibunda Maimunah begini. Perbedaannya cuma sedikit saja, tipis, itu ya. Nah kita kalau mandi wajib pakai versi siapa? Ayo, bapak-bapak sama ibu kalau mandi wajib pakai versi siapa? Versinya Aisyah. Ya, kalau enggak versi Dewi. Pakai versi Dewi. Yang penting biar biur, ya kan? Penting biar biur. Itu hikmah. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu an banyak mengoreksi para sahabat. Contoh, sahabat Abu Dzar berpendapat kalau sudah azan subuh berkumandang maka tidak ada lagi sholat witir. Jadi sholat witirnya kalau sudah azan berhenti. Karena batas akhir witir itu azan subuh, nggak ada lagi sholat witir, berhenti, stop sudah. Maka jawaban sahabat Abu Dzar ini didengar oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ibunda radhiyallahu anha langsung katakan, oh enggak betul itu Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Karena saya melihat sendiri suamiku Rasulullah ketika di rumah beliau sholat witir ketika azan subuh berkumandang. Tuh lihat ya. Jadi ada hikmahnya kenapa Rasulullah istrinya lebih daripada satu, untuk mengabarkan ibadah-ibadah, amal-amal, kebaikan-kebaikan Rasulullah suaminya. Nah, kalau kita kan istri lebih satu, ceritakan buruk kita saja Pak. Ceritakan buruk kita. Oh itu suami saya yang satu itu doyan aja nikah, kalau ngurus keluarga mah nggak bener. Ada begitu. Karena Nabi ini diceritakan baik-baiknya, bukan diceritakan buruknya. Nah datanglah beberapa orang ke istri Nabi. Dan kalau sudah menemui istri Nabi itu bukan terus datang begini, curhat dong mah, bukan begitu, bukan. Karena Al-Quran memberikan cara kalau mau berjumpa dengan para istri Nabi. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Quran surat Al-Ahzab. Apabila kalian ingin bertanya kepada mereka istri-istri Rasul, surat Al-Ahzab, maka tanyalah istri-istri Rasul dari balik tabir. Jadi nggak ada berhadap-hadapan begini. Kenapa kok nggak boleh berhadap-hadapan? Satu, dzalika atharu liqulubikum wa qulubihim. Karena dengan bertanya di balik tabir, hati kalian masing-masing bisa terjaga. Kalau nggak tatap-tatapan begini kan, namanya laki-laki. Laki-laki normal itu, ya, ngelihat yang bening dikit tuh dalam hati ndak seran begitu. Apalagi istri Rasulullah. Istri Rasulullah itu wanita yang cantik-cantik, Pak. Iya? Ayo, siapa yang berani bilang kalau istri Nabi nggak cantik? Ayo. Wah, ayo berhadapan sama Nabi di hari kiamat nanti. Ya, Pak. Maka istri Nabi yang harus kita imani, yakini satu adalah wanita yang cantik-cantik. Makanya saya itu paling jengkel saya itu kalau sudah dengar omongan, apa Ustadz itu poligami nyarinya yang muda-muda. Loh, contoh tuh Nabi Muhammad, istrinya tua-tua itu. Ini orang pengen ya. Kenapa? Siapa yang bilang istri Nabi Muhammad tua-tua? Nggak ada, Pak. Semua istri Rasulullah muda kecuali dua orang. Wah, ini Pak Asnawi paling setuju nih, malah gini kan kita. Kecuali dua orang, Pak. Satu yang lebih tua dari Rasulullah adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dua yang lebih tua dari Rasulullah, dua wanita yang lebih tua dari Rasulullah, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dua ini saja, selebihnya ndak muda-muda. Ummu Salamah, janda 1 tahun, anak 4, dinikahi oleh Nabi pada usia 30 tahun. Tua atau muda, Pak? Sedang. Hafsah,
anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kita mau Nabi ngomongin poligami ini hari pagi-pagi ini ya. Tapi enggak, ini untuk menyebutkan dulu loh, kenapa ada hikmah Rasulullah itu menikah lebih daripada satu. Hafsah, bagaimana kita katakan istri Nabi tua-tua? Hafsah itu anaknya sahabat Umar bin Khattab, ibunda kita, istri Rasulullah. Sahabat Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad saja selisihnya 15 tahun lebih tua Rasulullah, Pak. Umar bin Khattab itu 15 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Nah, istrinya Rasulullah itu putrinya Umar bin Khattab. Jadi muda atau tua, Pak? Muda. Ibunda Sofia dinikahi oleh Nabi janda 2 kali, maka Nabi menikahinya suami ketiga pada waktu umurnya 19 tahun, dan istri-istri Nabi yang lain. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi janganlah jamaah Jami Al-Ikhlas terus ngomong kalau mau poligami itu mbok sama yang tua. Yo enggak Rasulullah tuh. Jangan gitulah. Itu buat tertekan Pak Asnawi nanti kalau gitu. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi mereka datang menemui Ibunda Aisyah. Ya Ummul Mukminin. Wahai Ibunda Aisyah Ummul Mukminin. Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya seperti apa sih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Qalat, Ibunda Aisyah kemudian berkata, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya Al-Qur'an. Tapi kan Al-Qur'an ini banyak, Pak. Al-Qur'an ini kan tebal nih. Al-Qur'an ini kan 30 juz. Banyak betul ini. Akhlaknya Rasulullah itu yang mana? Faqara'at qad aflahal mu'minun. Maka Ibunda Aisyah pun kemudian membacakan firman Allah di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Hatta intahat, sampai beliau selesaikan ayat walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Qalat, selesai membaca ayat itu Ibunda Aisyah langsung berkata, hakadza kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayo coba kita bercermin dengan ayat ini, Pak. Bandingkan akhlak Rasul dengan akhlak kita. Kalau memang kita betul-betul mencintai Rasulullah, orang kalau sudah cinta itu pasti ngikut. Ya, fa innal habiba 'alal muhibbi muti'u, begitu syairnya. Karena orang yang jatuh cinta pasti akan mengikuti orang yang dia cintai. Nah, ya kan? Coba lihat, in kana hubbuka ilaihi shadiqan fattabi'hu. Kalau betul cintamu kepada Nabi benar, maka ikutilah Rasul. Coba lihat, orang tuh kalau jatuh cinta, Pak, kemana saja yang dia cintai, di situ dia ada, Pak. Melipir dia, ngikut pokoknya. Orang yang dia cintai sebelum didapatkan ke kanan, dia ke kanan. Orang yang dia cintai sebelum didapatkan ke pantai, dia ikut ke pantai. Padahal sebenarnya dia nggak ada kebutuhan ke pantai. Dia nggak ada kebutuhan ke pantai, tapi karena yang dicintainya sedang di pantai, dia pun ikut ke pantai. Itu perjuangan bapak dulu lah. Nyari istri dulu kan gitu kan ya. Gitu. Istri saya hobinya bukan mancing. Istri saya hobinya misalkan bersepeda. Nah, saya ini nggak hobi bersepeda, tapi kalau saya nggak nyepeda, saya nggak bisa dapatkan dia. Akhirnya beraniin kita beli sepeda, Pak. Berani beli sepeda, wih pokoknya kayaknya kita udah bersepeda puluhan tahun kayaknya. Padahal kita beli sepeda hanya karena ingin dekati istri kita.
Begitulah orang jatuh cinta. Selalu ngikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai. Maka coba lihat, orang-orang yang ngefan, punya idola, idolanya potong rambut gaya apa, dia pasti ngikut, Pak. Oh, saya idolanya Ronaldo misalkan. Ronaldo potong gayanya tengah, ada rambut kanan kiri botak. Botak, dia besok ikut, Pak. Kenapa? Karena punya idola. Punya idola. Itu. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, idola kita siapa? Al-mar'u ma'a man ahabba, karena orang dikumpulkan bersama yang dia cintai di akhirat. Seorang dikumpulkan bersama yang dia cintai di akhirat. Sauban, kurus badan, sahabat Nabi Sauban. Waktu itu beliau masuk Islam di Mekah, pingin tinggal bareng Nabi di Mekah. Kata Nabi, kamu tidak boleh tinggal di Mekah dan nggak bisa tinggal di Mekah, Sauban. Kenapa? Kami saja di Mekah dizalimi, untung kami punya keluarga yang membela-bela kami. Kamu kalau tinggal di Mekah, kalau kamu disiksa, kalau kamu dizalimi, siapa yang membela kamu? Karena kamu bukan penduduk Mekah. Orang Mekah ini nggak mau terima Islam. Terus gimana ya Rasul? Pulanglah kamu. Nanti kalau Islam sudah kuat, silakan datang lagi. Betul, tapi penantian Sauban itu lama sekali. Karena ternyata butuh waktu 13 tahun Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah lah umat Islam bisa bebas beribadah. Waktu Nabi sudah sampai di Madinah, Nabi didatangi oleh orang yang kurus. Ya Rasulullah, adzakartani ya Rasulullah, engkau ingat aku ya Rasul? Nabi coba ingat-ingat, nggak keingat. Karena nggak ada sahabat Nabi yang penampilannya kayak begini, kurus. Orang kalau kurus itu kan udah jauh Pak, drastis Pak, ya kan? Itu kan begini kan agak gagah-gagah nih, ganteng-ganteng muka kita. Jadi kalau udah kurus ini, yang membuat kita bagus ini kan dagingnya Pak. Kalau nggak ada dagingnya coba kita, kulit saja itu sama tulang, apa bentuknya kan? Udah berubah Pak, berubah. Maka Nabi bilang, siapa ya kamu? Anda lupa ya Rasul, ana Sauban ya Rasul, saya Sauban. Maka kata Nabi, oh Sauban yang saya kenal nggak begini bentuknya. Dia orang yang berpenampilan rambutnya selalu rapi, berminyak, pakaiannya bersih, karena dia orang kaya. Badannya berotot, berdaging, nggak begini katanya. Kenapa bisa sampai seperti ini, kurus betul kamu? Kata Sauban, saya rindu dengan engkau ya Rasul. Masya Allah. Jadi rindunya yang memuncak, bertahun-tahun ingin ketemu, sampai ndak selera makan Pak. Tuh coba bayangkan. Jadi betul-betul begini. Kenapa kok sampai nggak selera? Saya itu selalu ingat ya Rasul, berpikir, ya Allah, Rasulullah itu hambamu yang paling kau cintai. Kalau meninggal dunia sudah pasti di surga yang paling tinggi. Lah saya ini siapa? Amal saya apa? Ibadah saya seperti apa? Kalau saya mati, alangkah ngenes. Di dunia saja saya susah ketemu Rasulullah. Ibadah saya begini, di akhirat bagaimana juga bisa ketemu dengan Rasulullah. Nangis Sauban, tiap hari sampai kurus Pak. Maka Nabi katakan, ya Sauban, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu di akhirat dikumpulkan bersama yang dia paling cintai. Masya Allah. Kamu memang tidak berjumpa dengan saya, tapi cintamu kepada Rasulullah itu membuat kau akan tinggal bersama Rasul di surga. Allahu Akbar. Bapak punya tetangga Pak Gubernur saja kan seneng kan? Seneng. Tinggal di mana sih Pak? Itu di perumahan mana? Itu rumahnya Pak Gubernur. Oh iya, pokok Pak Gubernur lah yang disebut nama tuh. Padahal entah bloknya, entah blok yang mana kan begitu. Pokok perumahan Pak Gubernur disebut. Seneng. Apalagi kalau surga sebelah mana Pak? Blok mana surganya? Oh itu bersama Rasulullah. Kalangan elit. Kalangan elit. Maka maka Ibunda Aisyah ditanya, mana akhlak Rasulullah? Nih akhlak Rasulullah. Pertama,
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Akhlak Nabi itu adalah Rasul orang yang kalau solatnya khusyuk. Rasul tuh kalau solatnya khusyuk. Khusyuk artinya takut. Takut kalau solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berwudu dengan sesempurna mungkin. Makanya orang tuh kalau khusyuk solat, wudunya pasti sempurna. Wudunya pasti sempurna, Pak. Bukan asal-asalan wudu. Karena kadang banyak jamaah ini asal-asalan wudu. Pret, kakinya plung plung, selesai. Padahal Nabi katakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah neraka wail untuk bagian tumit kaki anggota wudhu yang tidak kesentuh air akan dibakar api neraka. Tuh coba. Maka kalau wudhu sempurna, khusyuk Nabi. Bagaimana khusyuknya Nabi? Allahu Akbar. Susah. Abdullah bin Mas'ud berkata, hamamtu, saya punya keinginan kuat sholat bersama Nabi nanti malam. Maka Abdullah bin Mas'ud sudah pingin bilang, ya Rasul, nanti malam aku ingin sholat bersama Anda. Karena pingin tahu Nabi itu kalau sholat malam kayak apa. Ya sudah, nggak apa, ikut. Ya, maka ikutlah sholat. Khusyuk betul Rasulullah. Rokaat pertama itulah Nabi baca surat Al-Baqarah. Dari alif lam mim sampai amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, bentar lagi ruku ini. Karena ternyata baca surat Al-Baqarah. Oh, Nabi itu kalau sholat Al-Baqarah tuntas. Dari ayat pertama sampai wangsurna 'alal qaumil kafirin. Kata Ibnu Mas'ud dalam hati, bentar lagi ruku ini kayaknya. Itu bacanya berapa jam coba Pak? Tahu-tahu Nabi lanjut lagi surat An-Nisa. Setelah An-Nisa lengkap, dilanjut lagi surat Ali Imran. Kata Ibnu Mas'ud, besok lagi enggak mau sholat lagi. Ya Allah, Nabi Pak, Nabi khusyuknya luar biasa sholatnya. Orang yang dijamin surga, dosanya diampuni. Sholat malamnya 1 rakaat saja 6 juz itu. 1 rakaat. Makanya sudah berat mau niru Nabi, itu berat betul. Ya, makanya dapat 10%, 20%, 30% jadilah. Ya, berat. Situ saja kita tidak bisa niru. Khusyuknya Rasul tidak bisa niru. Tapi bukan berarti orang tidak bisa khusyuk dalam sholat terus nggak mau sholat. Rugi lagi dia. Rugi lagi. Maka usahakan sholat khusyuk. Bagaimana supaya khusyuk? 1, berwudu dari sebelum berangkat ke masjid. Wudunya dari rumah Pak, supaya khusyuk. Ya kan? Yang kedua, pakaiannya harus rapi, tidak harus yang baru. Karena Al-Quran katakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidil. Ya bani Adam, pakailah pakaian indah kalian setiap kali berada di masjid. Pakai pakaian indah. Makanya ke masjid jangan pakai baju partai, jangan Pak. Pakai baju ini. Karena baju partai rata-rata baju partai kan kaos. Tulisannya ada, ganggu orang Pak, ganggu orang. Oh, Bang, coblos nomor 3 lagi, no. Apa ini? Ya siapa lagi namanya, Andri nomor 3, partai apa? Jadi nggak jadi sholat, justru ngeliatin baju partai, maka dia dapat dosa. Dulu kami di pondok, ustadz-ustadz kami pun ingatkan, kalau kalian pakai sarung, mereknya tutup, taruh di depan. Merek sarung kita tutup, taruh di depan. Jangan taruh di belakang. Mengganggu kawan kita yang di belakang sholat. Allahu Akbar, cari dia. Oh, Samarinda. Samarinda katanya ya. Yang sana gajah duduk.
Yang sini dicari-cari apa mereknya ini kiri. Nah, coba, kadang kita itu nggak perhatian Pak, tapi itu mengganggu. Saya yakin kalau Bapak merek sarungnya ditaruh di belakang, yang sholat di belakang Bapak pasti baca. Dan kalau sudah saya sampaikan Bapak masih begitu, nanti Bapak dapat dosanya, karena menjadi sebab orang lain tidak khusyuk sholatnya. Makin susah kan kita kan, makin susah, karena kita tuh sukanya taruh belakang merek itu. Coba, padahal kan nggak ada pakemnya pakai sarung, mereknya harus taruh di belakang, nggak ada pakemnya begitu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, Nabi itu kalau sholatnya khusyuk. Khusyuk karena takut sholat ini tidak diterima oleh Allah. Khusyuk karena Nabi punya prinsip, yang ini kita susah sholat begini. Saya bukan Bapak, saya susah. Sholli sholata muwadda, sholatlah kamu seolah-olah ini sholat terakhirmu. Sholat muwadda, sholat perpisahan. Ini susah Pak. Saya yang muda-muda begini susah untuk jadikan sholat subuh lah kamu seperti sholat subuh ini yang susah. Tapi kalau bapak-bapak mungkin agak lebih mudah lah, apalagi yang sudah berumur begini kan begitu ya. Ya, karena orang yang tua itu biasanya sholatnya lebih khusyuk. Nah dia mikir itu, ya Allah, Pak masih urip apa ora, aku kegigiran gitu ya. Tapi kalau yang muda-muda begini pikirannya, oh apa orang nikah jam bikin nambah lagi kan mesti kan gitu ya. Ya, jadi agak susah jadikan sholat itu sholat perpisah. Kita ngomong-ngomong sampai jam berapa ini Pak? Oh hari ini bebas. Ya udah nanti suruk, sampai suruk ya, sampai isyraq berhenti kita ya, isyraq 10 menitan lagi isyraq. Ya. Kedua, jadi khusyuk. Ya, yang fokus lah. Kalau kita tidak bisa khusyuk tuh fokus lah paling enggak ya. Karena susah. Makanya Masya Allah Ibnu Abbas itu memuji Allah ketika turun surat Al-Ma'un. Alhamdulillah maha besar engkau ya Allah yang telah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Karena seandainya ayat itu bunyinya alladzina hum fi salatihim sahun, maka kita fawailul lil musallin semua. Celaka semua kita. Apa bedanya fi salatihim sama ang salatihim? Kalau ang salatihim orang yang lalai dari salat. Kalau fi salatihim orang yang lalai di dalam salat. Nah, kita suka lalai dalam salat. Untungnya bukan di dalam salat tapi dari salat. Karena dalam salat tuh kita sulit khusyuk. Allahu Akbar. Gerimis. Baju belum diangkat lagi nih karena gerimis lagi. Gerimis hujan itu pikirannya baju belum diangkat. Nggak akan mungkin khusyuk lagi tuh Pak. Ya nggak akan mungkin khusyuk. Maka sulit. Kita itu banyak fi sholatihim sahun. Sulit. Nabi tidak begitu. Rasulullah SAW tidak begitu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Akhlak Nabi itu Nabi berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Lagwun. Maka kalaupun Nabi berolahraga, olahraganya Nabi itu pasti bermanfaat. Apa olahraga Nabi? Panah. Manfaat. Karena ahli manah kan jadi perang nanti kan bisa perang. Nabi kan berperang, ahli manah, harus manah. Apa olahraga Nabi SAW? Sibahah, berenang. Apa olahraga Rasulullah SAW? Al-masyu, lari, jalan pagi, lari. Jiroyah. Rasulullah lari Pak langsung. Apa olahraga Nabi? Berkuda. Kuda. Ini kuda yang betul, bukan kuda-kudaan. Ya, kuda yang betul. Olahraga Nabi SAW. Sehingga manfaat Pak. Hobinya apa Pak? Mancing. Hobi mancing. Les kesabar. Kan gitu. Mancing itu otot kita nggak keluar, ya kan gitu ya. Kadang jengkel ada mancing Pak. Ya mancing itu boleh silakan,
Tapi jangan jadikan hobi. Tiap hari mancing. Ya Allah ya Karim. Kalau mbah-mbah saya dulu, orang bilang mbah-mbah saya dulu waktu saya kecil, yang tiap hari mancing, beles. Apa katanya Pak? Beles. Saya tidak tahu orang sekarang apa namanya itu. Ya Allah. Begitu. Anil lahwi mu'rid. Nabi itu selalu berpaling dari hal-hal yang enggak manfaat. Maka Nabi bercandanya pun sekedar. Kalau enggak manfaat sudah selesai. Itu. Ambil yang manfaat, apalagi waktu-waktu begini, mohon maaf ya, waktu bapak-bapak. Karena kan secara umum logikanya saja, kesempatan bapak itu sedikit, kesempatan saya masih lebih banyak gitu loh Pak. Maksudnya gitu logikanya. Logikanya. Ya, kan belum tentu kan? Belum tentu, iya kan, ini logika. Belum tentu kan, bisa jadi saya duluan. Iya, tapi pada umumnya bapak yang duluan kan, gitu masalahnya. Ya, umumnya kan begitu kan masalahnya. Harusnya umur sudah begini, ini kan ini udah meninggalkan dunia hitam semua di sini masalahnya kan. Kan gitu. Bukan hanya rambut putih, jenggot semuanya putih semua. Kan gitu kan? Jadi artinya bapak-bapak, waktu itu sebentar. Coba sibukkan dengan hal-hal yang manfaat, cari yang manfaat. Gitu. Olahraganya pun yang manfaat gitu. Jangan catur. Jangan. Bukan apa-apa Pak, takutnya catur ini kan suka ngelalaikan, ya kan gitu. Itu ya, suka nipu lagi catur nih kan. Jadi intinya Rasulullah itu akhlaknya tidak suka dengan yang tidak manfaat, tidak suka. Makanya Nabi itu pernah 2 kali ingin nonton biduan waktu sebelum diangkat jadi Rasul. Ingin nonton biduan, itu waktu muda Pak. Apalagi sudah tua nggak mungkin. Jamaah ini kan kalau udah tua kan nggak mungkin sama biduan, nggak mungkin Pak. Karena manusia surga itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nggak mungkin rambut sudah beruban, jenggot nggak mungkin kan, masa sama biduan. Nggak mungkin Pak. Ya, ayo Pak, ayo monggo Pak Haji, mau nyumbang lagu apa? Udah stop. Ada. Saya sudah lewatkan masa ini. Udah dilewatkan. Oh enggak, ini ayo Pak Haji. Nyawer Pak. Allahu Akbar. Nggak ada lagi lah. Kan nggak ada ya Pak sini ya. Itu nggak ada kan. Ada ya. Ibu nggak ada Bu ya. Halo Ibu. Nggak ada lagi ya. Nggak ada. Kalau ibu ngelihat suaminya begitu, langsung ambil mikrofon. Sadar Pak, mati. Iya, nggak manfaat untuk apa? Ya kan, nggak manfaat. Kita tuh kadang dibuat lalai. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nabi 2 kali dalam masa mudanya sebelum diangkat jadi Rasul. Disebutkan oleh Syekh Mubarak Furi, disebutkan juga oleh Syekh Al-Buti di dalam fikih sirah nabawiyah. Begitu, satu malam satu hari saya pingin betul menonton biduan wanita di Mekah. Maka saya berkata kepada kawan saya yang menjaga onta, malam ini coba kamu jaga onta, saya mau nonton biduan Arab. Kata Nabi waktu muda. Oh iya, sudah berdandan rapi, pakaiannya sudah serapi mungkin. Nabi duduk paling depan. Waktu itu belum jadi Nabi, masih Muhammad. Ternyata sudah datang duluan, acara belum dimulai, Allah tidurkan Rasulullah, tidur. Bangun siang Pak, nggak sempat nonton. Maka ditanya sama kawannya, gimana malam tadi Muhammad? Nggak nonton. Kenapa? Tidur. Wah. Dah. Saya kalau begitu malam ini tambah, saya yang jaga onta lagi, kamu jangan sampai tidur lagi. Siap. Maka Nabi sudah, pokoknya nggak tidur. Tahu-tahu tidur lagi Pak. 2 kali pingin nonton biduan, 2 kali pula Allah tidurkan karena mata Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki Nabi dijaga oleh Allah. Nah, mintanya tuh begitu Pak. Ya Allah, umurku sekarang sudah tidak muda lagi. Tanganku tolong kau jaga ya Allah. Kakiku tolong kau jaga ya Allah. Telingaku tolong kau jaga ya Allah. Sudah puas telinga ini dengar yang macam-macam.
Mulutku tolong kau jaga ya Allah. Begitu wafatkan nanti dengan la ilaha illallah. Toh, walladzina hum lizakati fa'ilun. Nabi itu orang yang selalu menunaikan zakat. Jadi hartanya betul-betul ditunaikan hak. Walladzina hum, cepat saja sudah syuruk kita. Walladzina hum li furujihim hafizun. Akhlak Nabi, Rasul adalah orang yang selalu menjaga kemaluannya. Maka manusia surga adalah orang yang selalu menjaga kemaluannya, enggak liar. Jangan biarkan liar. Kalau liar bahaya, Pak. Bahaya. Ya, begitu. Enggak peduli istri, enggak peduli yang bukan istri, naudzubillah ya Allah. Dan ini penyakit masyarakat. Ini penyakit masyarakat, itu ya. Apalagi Lampung juga termasuk tinggi yang begini ini, itu ya. Karena prostitusi juga masih dibiarkan bebas, transaksi juga masih ada bebas itu gitu. Panjang berapa sekarang Pak tarif Pak? Ada Pak? Sampai malah? Hah? Ustaz Nurdin nggak datang di sini, dia jajak kan gitu ya Allah ya, nggak ada. Jadi jaga. Man yadman ma baina lihiyaihi wa ma baina fakhidhihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin mulutnya selamat, kehormatan kemaluannya selamat, saya jamin dia masuk surga, kata Nabi. Ya Allah, ya, saya jamin dia masuk surga. Makanya dijaga. Allah itu paling marah, Allah paling benci, hadis sahih Bukhari Muslim, 3 orang. Satu di antara 3 orang itu syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Allah paling marah. Karena apa yang membuat dia berzina? Kekuatannya sudah banyak hilang, kok masih zina kan gitu. Jadi Allah paling benci, Pak. Miskin sombong, Allah benci betul. Apa yang membuat alasan dia untuk sombong? Lah, miskin. Yang kedua tadi itu, orang tua yang berzina. Kan orang tua kan ya sudahlah, fokuskan dengan ibadah, jangan mikirkan gimana. Aduh Pak Haji sudah loyo kan gitu ya. Ya, baina layamutu walayahya. Ndak hidup ndak mati. Ya, ndak hidup ndak mati. Jadi jaga semua sampai akhir. Bukan terakhir ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Akhlak Nabi itu selalu amanah kalau memegang janji. Selalu amanah pegang janji. Maka orang yang amanah ya di dunia, dia adalah orang-orang yang paling bahagia nanti di akhirat, Pak. Orang paling bahagia di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dituduh orang gila. Nabi dituduh penyihir, Nabi dituduh macam-macam. Tapi pun demikian, semua orang Arab yang kafir ataupun yang muslim masih sangat percaya ke Nabi. Kalau Nabi orang yang paling amanah, maka jadilah orang yang amanah. Amanah dalam hidup. Jangan sampai orang sudah menuduh kita pendusta. Naudzubillah, jangan. Karena pendusta itu akhirnya neraka. Ya, pendustaan akhirnya neraka. Naudzubillah kalau sampai kita hidup sudah tertuduh, tervonis sebagai pembohong, gitu ya. Terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Akhlak Nabi adalah Rasul, orang yang selalu menjaga solat. Bahkan solat itu dijadikan sebagai istirahatnya. Kalau ada apa-apa istirahatnya pakai solat. Ada apa-apa istirahatnya pakai solat, ya. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah, mohon maaf Pak, Ibu, kalau sudah berumur seperti ini, jangan cukupkan dengan sholat 5 waktu saja. Kalau sudah berumur seperti ini, jangan hanya cukupkan dengan sholat 5 waktu dan sholat sunnah muakkad rawatib saja. Mohon maaf, yang muda-muda sudah banyak yang ngalahkan Bapak kalau begitu. Karena yang muda-muda hari ini sejak SD sudah 5 waktu dikerjakan. Yang muda-muda hari ini sejak SMP sudah sunnah muakkad 12 rakaat itu dikerjakan. Berarti kalau begitu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kejar tertinggalan. Jangan hanya cukupkan dengan yang 5 waktu, dengan yang sunnah muakkad. Kalau sudah berumur begini, tahajudlah jangan ditinggal. Tahajud jangan ditinggal. Kan gitu ya. Toh orang begini-begini, kata bapak saya, tidur sudah nggak nyenyak lagi. Jam 2 itu jam setengah 3 sudah dibangunkan, sudah.
Yang bangunkan malaikat-malaikat Allah itulah. Makanya Bapak kalau sudah bangun, bahasa Inggrisnya ngelilir, ya, ngelilir, itu kan susah tidur lagi kan Pak? Halo, apa tidur lagi Bapak nih? Susah kan? Kalau sudah ngelilir kan susah tidur lagi kan? Itu sinyal dari Allah supaya kita bangun. Ya, kalau saya ngelilir jam 2:30, ya tidur lagi. Kan gitu kan, apalagi sebelahnya masih ada kan gitu kan itu ya. Nah, Bapak tuh kan kadang kan sudah enggak, ini udah. Berarti ditambah Ustadz. Apa tambahnya? Tahajudnya. Tambah tahajudnya. Karena itu kemuliaan untuk bapak-bapak dan ibu semua. Udah, mungkin sampai situ saja Bapak Ibu. Ya, ini akhlak Rasulullah. Tentu ketika bicara akhlak Nabi nggak akan cukup. Ini saja kita baru bahas di surat Al-Mu'minun. Setidaknya kita sudah mulai belajar sholat khusyuk. Biarpun sekarang mungkin terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bagaimana cara khusyuk itu? Pelan-pelan kita coba memahami bacaan sholat kita. 2, akhlak Nabi, berpaling dari yang tidak manfaat. Sudah deh, umur kita sudah pensiun semua. Jangan sibukkan dengan yang tidak manfaat. Cari yang manfaat. Nanti kita akan menyesal kalau tidak begini. Ya. 3, tunaikan harta zakat kita. Tunaikan zakat harta kita kalau memang Allah berikan rezeki kepada kita. 4, kita sudah hampir di titik finish. Semoga kita dimampukan menjaga kehormatan sebagaimana kita dahulu berusaha untuk jaga kehormatan sampai titik finish. Jangan sampai ternodai kemaluan mulut kita jaga semuanya. Semoga Allah wafatkan kita husnul khotimah. Ya. 5, amanah. Kalau masih ada amanah yang dipercayakan kepada kita, sudah ya, bertanggung jawab dengan amanah itu. Jujurlah dengan kepercayaan yang orang berikan kepada kita. Jangan sampai mati kita meninggalkan jejak buruk dan nama buruk sepeninggal kita nanti. Oh, bapak itu mati, iya, tapi apa Pak Ustadz? Waduh, susah mau ngomongnya itu ya. Jadi jangan, sudah tinggalkan nama-nama baik karena amanah kita. Yang punya amanah. 7, mereka orang yang selalu menjaga sholatnya. Jaga. Jadi sudah umur begini jangan suka nunda-nunda sholat. Sudah umur begini usahakan sholat selalu di masjid berjamaah, karena berjamaah pahalanya berlipat-lipat. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi amwalina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi ahlina wa barik lana jami'an ya rabbana. Ya rabbana, berkahi usia kami, berkahi anak-anak kami, berkahi keluarga kami, berkahi amal kami ya Rabb. Terima ya Rabb, sempurnakan kekurangan kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.